li khamsatun utfi biha harul waba'i hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah li khamsatun utfi biha harul waba'i hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyimak kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun, dan semoga kesejahteraan senantiasa tercurahkan kepada para sahabat semuanya. Maaf Bah, tadi kan kita sudah perjanjian di pinggir jalan sana. Kita sudah janjian, boleh di live, boleh di rekam. Ini saya rekam, gak apa-apa dekat-dekat Bah. Tapi mohon maaf Bah. Saya juga nggak takut Bah, kalian berdua saya nggak takut. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini mengisahkan aksi Gus Nur Samsun yang ditantang dua orang dukun santet dari daerah Klaten. Yang mana mereka ingin menghabisi Gus Nur Samsun yang didengarnya memiliki kemampuan sakti mandraguna. Kisah ini bermula sang dukun yang mendengar banyak cerita dari teman dukunnya, bahwa saat ini dunia perdukunan menjadi gempar dengan datangnya seorang spiritual muda yang bernama Gus Nur Samsun. Gus Nur Samsun adalah orang yang biasa mendatangi para dukun santet. Dia berdakwah kepada sang para dukun agar menghentikan praktek perdukunannya yang sangat meresahkan. Para dukun itu adalah orang yang menyembah iblis, dan ajarannya sangat menyesatkan. Tentu saja para dukun sangat marah dengan dakwah dari Gus Nur Samsun. Itu dikarenakan, menjadi dukun adalah sudah menjadi pekerjaannya. Mereka mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya, adalah dari pekerjaannya menjadi dukun santet itu. Dan dengan kemarahannya, sang dukun pun berusaha menghabisi Gus Nur Samsun. Namun ternyata, Gus Nur Samsun memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Tidak ada satu orang dukun pun yang mampu mengalahkannya. Dan jika para dukun yang dikalahkannya itu tetap tidak bersedia bertobat, Gus Nur Samsun menghajarnya hingga stroke dan sekarat. Sebab itulah para dukun santet menjadi sangat resah. Dan hal tersebut pula, yang membuat dua dukun dari Klaten ini menjadi sangat marah. Mereka yang merasa orang sakti gurunya para dukun, merasa tertantang dengan aksi Gus Nur Samsun tersebut. Sehingga mereka bersepakat ingin bertemu dengan Gus Nur Samsun. Mereka ingin menjajal kemampuan Gus Nur Samsun yang katanya sangat hebat itu, dan bahkan ingin menghabisinya. Dan ditantang sang dukun yang demikian itu, sedikitpun Gus Nur Samsun tidak merasa gentar. Malah dia sangat bersyukur, karena tanpa perlu mencari, para dukun itu muncul menampakkan dirinya. Karena memang, misi dakwahnya adalah untuk memberantas para dukun santet. Sehingga ketika ada seseorang yang adalah seorang dukun santet, dia pasti akan mendatanginya untuk disadarkannya. Seperti halnya dua dukun santet yang mengundangnya ini. Dia memenuhi undangan sang dukun adalah semata untuk bertabayun dan bersilaturahmi, yaitu untuk mengajak mereka kepada kebaikan, dengan kembali bersujud menyembah kepada Tuhan. Seperti halnya dukun lainnya, dua dukun Klaten itu tak bergeming dengan dakwah mulia Gus Nur Samsun. Bahkan dia malah semakin marah. Dia mengundang Gus Nur Samsun adalah untuk melakukan duel pertarungan. Dia ingin melakukan balas dendam, atas aksi Gus Nur Samsun yang mengobrak-abrik para dukun santet. Lalu apakah yang kemudian terjadi? Setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan dua dukun dari Klaten ini. Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Ya kalau saya mengalahkan dukun kenapa? Saya nggak suka. Ora trimo. Terus kenapa sampean pakai masker? Tadi di pinggir jalan sampean nggak pakai masker. Kenapa sekarang pakai masker? Kita nagihan ngene. Wis kakak ngomong. Ternyata takut ya, takut kelihatan mukanya. Apa tahu kakak takut corona? Kenapa bang muter-muter bah? Aku harus siap-siap.
Santai Mbah, santai. Duduk aja di sana Mbah. Santai Mbah, santai. Santai nih. Loh. Sing jari ini terus kondang. Saya nggak kondang Mbah, saya nggak kondang. Terus jari ini ngalani dukun-dukun sak Saya hanya Dulu santri. lagi. Saya hanya santri Mbah, santri biasa, santri kampung. gadal. Kalau boleh tahu Mbah siapa? Dari mana asalnya? Katanya dari Klaten. Klatennya mana? Aduh, kulon kono apa Saya juga asli orang Klaten, Mbah. surat kok Ayah saya orang Klaten. Nah, katanya sampean mana yang asli orang Klaten mana? aku mas Klaten. Oh, Klaten. Terus Klatennya mana? Pengen Aduh, pokoknya pengen minta nomor alamat lengkapnya boleh nggak? surah oleh Kenapa Mbahnya ini? ora kok mergo wedi ora Terus kenapa? Wis puluhan aku. wis udah urusanmu kuwi Ngadepi model ini. Udah puluhan ngadepin model seperti saya. Gadal iki. Jajal apa, Mbah? terus Saktianmu lho sak piro? Oh, kesaktian saya. Saya nggak punya kesaktian, saya hanya punya nih. Ini tadi dapat dari sana, Mbah. ora aku teko aku Bendel teko iki sik. apa iku? Ini Sik, Mbah. ranting. aku arep teko sik Nggih. pertama tujuan murid arep nyapa Oh, kan sampean yang mengundang saya. iya Terus ya saya seharusnya yang bertanya sampean itu tujuannya mengundang saya itu untuk apa? aku pengen ngerti kowe Nah kan sudah tahu sekarang, Mas. Kan sekarang udah tahu. Terus mau apa? Tadi kita bertemu di pinggir jalan, kenapa kita nggak tuntaskan saja di pinggir jalan? Biar wong akeh ana wong akeh ora patut Oh, takut kelihatan orang banyak. iya Oh, berarti dukun santet itu penakut ya, Mbah? Kalau dilihat orang banyak. Sopo sing ngomong? ora penakut sapa Saya yang ngomong. Itu. ora Mbok, penakut Wong 10, wong 50 to. Ah, Ora mundur. nggak mundur, Mbah. Ora. Apalagi kalau Celukun bolamu. Gus. saya sendiri juga mampu, Mbah. Orang nyebutin nama aja nggak berani, nyebutin tempat tinggal nggak berani. jenengku Mbah Macan Mbah Macan, sampai Mbah Sinten Mbah Kadal. Saya satu Mbah Macan, yang satu Mbah Kadal. wis langsung aja Tenang Mbah, santai Mbah. Saya pengen ngobrol dulu. Saya pengen tanya tujuan Mbah itu apa. Jajal kesaktianmu wis rasa kakek cangkem. wis ngetane kancaku kowe Memang teman sampean itu siapa? kanca-kancaku sing ado kono padha sambat jare mbok temoni Dari jajal iki tak adepi Mbah, begini Mbah. Saya biasanya kalau berantem sama dukun itu harus ada perjanjian. Mau nggak perjanjiannya? apa Perjanjiannya kalau siapa yang kalah harus mengikuti apa yang diinginkan si yang menang. Gimana? apa ya mungkin menang musuh wong loro Loh. Walaupun sampai 2 orang, saya nggak takut 10 orang pun saya nggak mundur karena di belakang saya ada sumur. wis ora wedi perjanjianmu apa Perjanjian saya begini. Perjanjian saya begini. Kalau saya kalah, Mbah mintanya apa terserah. Insya Allah saya ikuti. apa sanggup nuruti? Insya Allah saya sanggup, Mbah, karena ada Allah, Mbah. apa kuwi Allah itu Tuhan saya. apa kuwi Tuhan iki Nah, Tuhan itu ya Maha Sang Pencipta saya dan panjenengan. Itu. Jadi kalau saya yang menang, saya minta sampean berdua itu syahadat dan tobat. Gimana? Ya jajal saiki engko buktekne ae. tapi nak kowe kalah Ya. nak sampai kalah Ya. wis aja ngurusi kanca-kancaku kabeh Berarti kalau saya yang kalah, saya nggak boleh datangi dukun-dukun lagi. kancaku wis rasa mbok urusi kabeh wis ben tokno kae ben karepe dhewe Oke, siap. Setuju, saya setuju. Ngerti sik ning kene wis. Apa? Aku ora bakalan Apa? masekne Pastikan apa? nek umurmu dawa. Yang menentukan umur itu Allah, Mbah, bukan sampean. Udah, nggak usah banyak cakap lah, Mbah. Nggak usah banyak bacot. Udah, duduk kalau berani. Kita duduk aja. Kita main catur. ora Main wedi catur. Ya udah, duduk aja. Wis rasa Ora sampean. Bisa gimana? Nggak usah suen-suen. Udah, duduk aja kalau berani. Oh. Mau pasang berapa, Mbah? Pasang berapa? jalukmu piye manut tak turuti Main catur mau, Mbah? apa kuwi Catur itu, catur. Udah, keluarkan ilmu, Mbah. Saya tantang. Beraninya cuman sama 1 orang. nawani ton kanca-kancamu kabeh pada Pak Rene Udah, nggak usah banyak ngomong, Mbah. Sekarang tuntaskan sekarang ini. Saya masih banyak waktu, Mbah, untuk ngobrol sama tamu-tamu saya. tamu-tamu apa Tamu saya banyak, Mbah. lha ndak turut kene apa Nah, karena saya pendekar. Saya nggak- pendekar kok enak apa karena untuk dokumentasi, Mbah, supaya ben wong roh iya dong, kowe kondang iya dong. ya tak turuti apamu Biar sampai nanti malu kalau sampai kalah. wis ora wedi ra disen Saya dianggap sombong boleh, karena saya sombong kepada orang sombong itu adalah sedekah. tak tunjukkan pada Gus yang satu ini. Udah tunjukkan ilmunya. Mau apa? Udah keluar.
Mau berdua, mau satu-satu, bodo amat. Sini, sekalipun keluarin berdua bareng kalau berani. Berdiri. Saya pengen mencoba ilmu kalian bareng-bareng. Kalau cuma satu-satu, gak mempan. Keluarin bareng-bareng kalau mampu. Tuh, marahin aja temennya tuh. Beraninya satu-satu. Kenapa? Bikin strategi apa? Oh, gini. Urung spiral. Iki lo spiral, sana. Opo? Terus opo? Minta dikaca-kaca. Minta dikaca-kaca. Nih saya. Saya Nur Samsun. Yang suka datangi dukun-dukun seperti kalian. Lanjut sih. Kalau nggak takut, iya akan saya keluarkan. Saya paling cuma mengeluarkan 40% kok dari keilmuan saya. Sana kabeh ora wedi. Berdiri. Udah pingsan deh itu ya. Iya itu. Kita buang ilmunya dulu ya. Aduh, kabur Gus. Satu. Kabur mana? Tahu itu. Harinya sama itu. Biar sekarang dulu itu. Kita tarik dulu. Mana sih tadi? Sana. Sana. Iya. Mana? Enggak, bentar dulu. Sini. Takutnya ini kabur lagi. Kita tanganin yang itu dulu. Terjadi pertarungan yang sangat hebat Gus Nur Samsun dengan dua dukun dari Klaten itu. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkannya. Ilmu pamungkasnya yang luar biasa, berhasil menghantam tubuh sang dukun dan menghancurkannya. Namun sayang, sebelum Gus Nur Samsun berhasil melumpuhkan, satu orang dari mereka bisa bangkit dan melarikan diri. Gus Nur Samsun pun mencoba menyadarkan seorang dukun yang sudah terkapar itu. Gus Nur Samsun mencabut ilmu hitamnya, dan menghancurkan kekuatan iblis yang menguasainya. Dan atas kehendak Tuhan, sang dukun itu berhasil disadarkan. Sang dukun bersedia bertobat, dan berjanji akan kembali kepada jalan Tuhan. Gus Nur Samsun pun merasa bersyukur, bahwa ada seorang dukun yang tersesat itu bisa disadarkannya. Juga atas perlindungan yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan berharap, perjuangan dakwahnya ini bisa memberikan manfaat, juga keberkahan dan kemuliaan. Putar tasbihnya dan baca solawatnya.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.